Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam uh, pembahasan tentang K3. Dan kali ini kita membahas salah satu topik, yaitu kecelakaan kerja. Baik, saudara-saudara semua, ketika kita membahas tentang kecelakaan kerja, tentu di benak kita tidak seorang pun yang sebenarnya berharap bahwa kecelakaan kerja ini terjadi. Tetapi kenyataan di lapangan bahwa tidak sedikit kejadian-kejadian di dalam sebuah pekerjaan justru terjadi kecelakaan kerja. Nah, ini yang coba kita membahas, kenapa persoalan-persoalan yang seharusnya kita tidak inginkan tetapi terkadang juga terjadi di sekitar kita. Baik, sebelumnya mari kita menyimak visual berikut ini sebagai penyegaran dalam memahami kecelakaan kerja itu sendiri. Ya, jadi kecelakaan kerja itu bisa mengakibatkan cacat, luka, dan seterusnya. Ya, itulah tadi visual dari apa sih sebenarnya kecelakaan kerja, penyebabnya, dan tentunya bagaimana supaya bisa menghindari atau meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja. Ya, namun sebelumnya coba kita, saya kira ini sudah dipahami semua bahwa filosofi dari K3 sendiri adalah pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan. Ya, tentu tidak seorang pun ingin terjadi yang namanya kecelakaan kerja. Jadi saya kira semua ada jaminan keutuhan dan kesempurnaan, baik itu dari tenaga kerja sendiri, kemudian juga hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian keilmuan, dari sisi keilmuan, bahwa ketiga itu adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan lain-lain, apa saja.
Ya. Nah, khusus untuk kecelakaan mencoba mengedukasi atau memberi pemahaman tentang bagaimana mencegah kecelakaan kerja itu. Nah, ini. Nah, adapun tujuan dari K3 ini adalah tentunya yang melindungi para pekerja, kemudian menjamin agar setiap produk itu dapat dipakai secara aman dan efisien, kemudian menjamin proses produksi berjalan lancar. Saya kira itu tujuannya. Karena kenapa? Dari tujuan ini tentunya berdampak pada pekerja, baik dari sisi kehidupan, ya, dan saya kira ini juga menjadi tujuan hidup kita, ya. Tujuan hidup kita tidak ingin ada hal-hal yang terjadi pada diri kita sebagai manusia yang setiap hari beraktivitas, setiap hari bekerja untuk menghidupi diri masing-masing. Nah, sedangkan keselamatan atau safety itu diartikan sebagai control of accident loss, mengendalikan kerugian dari kecelakaan. Kemudian juga the ability to identify and eliminate unacceptable risks, ya, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan, mengontrol risiko yang tidak bisa diterima, ya. Jadi kalau ditanya bagaimana menghindari, paling tidak meminimalisasi hal-hal yang kita tidak bisa terima atau yang kita tidak inginkan. Kemudian health, kesehatan. Nah, itu adalah sebuah derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu, ya, yang ini juga menjadi hal yang sangat penting karena menjadi bagian dari terlaksananya sebuah aktivitas atau pekerjaan. Orang sehat pasti pekerjaannya akan menghasilkan hasil yang baik. Aman, ya, atau selamat. Aman ini adalah suatu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya, ya, telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai, dan ini adalah lawan dari bahaya. Jadi aman, ya, lawan dari bahaya. Jadi ketika kita mendengar aman berarti kita terlepas dari bahaya. Ya, begitupun sebaliknya, ketika terjadi bahaya berarti kita tidak aman. Nah, itu dia. Nah, ini bahaya, ya, merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan muncul sumber bahaya. Nah, bahaya ini adalah lawan dari aman atau selamat, sehingga tidak ada seorang pun yang menginginkan terjadinya yang namanya bahaya, ya. Ya, namun ada indikasi-indikasi yang perlu kita pahami dalam mencegah terjadinya bahaya ini. Sehingga di mana-mana ada peringatan-peringatan sebelum kita bekerja. Ini bahaya untuk dilakukan, bahaya terhadap diri sendiri, bahaya terhadap orang lain, dan seterusnya. Nah, kemudian apa itu insiden? Ya, suatu kejadian yang tidak diinginkan, ya, itu tidak pernah kita inginkan, ya. Bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya insiden, ya. Jadi sebuah situasi yang tidak bisa kita hindari, misalnya, ya, kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Tapi hal ini sering kita lalai, ya,
artikan sebuah misalnya sudah ada standar operasional prosedur SOP, tapi kadang inilah yang menjadi sumber-sumber terjadinya insiden tadi. Ya, kenapa? Karena mungkin di dalam SOP itu ada saat betul-betul kita tidak bisa mengabaikan hal-hal, tetapi karena ada perubahan-perubahan dari manusianya sendiri sehingga ya kita tidak bisa menghindari saat itu kemungkinan besar ada insiden. Nah itu. Sedangkan insiden sendiri adalah kejadian yang tidak direncanakan. Tak ada insiden, tidak ada yang direncanakan. Bahkan tidak diinginkan. Ya, gangguan terhadap pekerjaan berakibat cedera. Ya, tentu pada diri kita sebagai manusia, sebagai pekerja, ataukah kerusakan barang pada pada produk-produk yang kita kerjakan. Dan mungkin terjadi pencemaran lingkungan akibat daripada insiden tadi. Jadi memang tidak ada insiden yang direncanakan, tidak ada. Tapi kenapa itu terjadi? Nah ini persoalan ya yang tidak terlepas dari pemahaman tentang penerapan K3 itu sendiri. Nah ini yang perlu kita pahami, bahwa kecelakaan kerja itu kenapa perlu ada kita perlu mengedukasi ya sehingga kecelakaan itu tidak muncul. Karena memang paling tidak setelah kita mengetahui bahwa ini tidak bisa, ya jangan dilakukan. Kalau itu sudah dilakukan sebuah prosedur dalam suatu aktivitas pekerjaan, lalu terjadi insiden atau aksiden, ya itu kita tidak bisa lagi mungkin, tapi paling tidak akibat yang akan ditimbulkan di luar di luar dari keinginan kita atau di luar dari desain pekerjaan kita, itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa saja. Tapi kita sudah berusaha untuk mengikuti semua aturan-aturan yang ada dalam sebuah pekerjaan. Nah ini ada gunung es. Kenapa dikatakan gunung es? Karena ini persoalan cost, persoalan biaya yang diakibatkan akibat kecelakaan kerja. Ya, sehingga kasus yang sekarang lagi terjadi, adanya pandemi, adanya COVID-19, banyak perusahaan yang memberlakukan aturan bekerja dari rumah dan bekerja dari kantor. Nah, ada pembatasan interaksi sesama pekerja di dalam ruang-ruang tertentu. Kenapa ini? Tentu kita berpikir, loh, kalau begitu produk itu akan mengalami penurunan drastis. Betul. Kalau secara hitungan matematika, ketika aktivitas pekerjaan di sebuah perusahaan itu dibatasi, pasti produknya juga akan berkurang, dan tentu hasil yang diinginkan juga pasti juga akan berkurang. Tetapi ingat, akibat dari sebuah kecelakaan kerja justru malah bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar. Contoh misalnya, di perusahaan itu ketika ada aturan-aturan yang misalnya satu orang saja yang diindikasi terjangkit COVID-19, coba bayangkan aturan ketika itu semua harus disterilkan, semua karyawan harus di swab misalnya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan hanya karena
satu orang yang diindikasi terjangkit COVID-19. Sehingga itulah kenapa banyak perusahaan yang memberlakukan pekerjaan sistem shift, kerja dari rumah dan kerja dari kantor. Coba kita lihat. Nah, biaya kecelakaan dan penyakit, ada pengobatan, ya, perawatan, kemudian ada gaji atau biaya diasuransikan. Ini harus dikeluarkan. Ini gunung es, betul-betul gunung es. Ya, itu biayanya ya bervariatif. Tentu di sini kita misalnya. Kemudian yang lebih besar lagi cost yang harus dikeluarkan dan biaya kecelakaan itu, misalnya ada kerusakan atau gangguan, kemudian kerusakan peralatan dan perkakas, kerusakan produk dan material, terlambat dan gangguan produksi, biaya legal hukum, pengeluaran biaya untuk penyediaan fasilitas dan peralatan gawat darurat, sewa peralatan, waktu untuk penyelidikan. Inilah semua yang menjadi beban perusahaan, sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja, ya itu tadi, itu andaikan yang gunung es itu, gunung es kalau dia mencair pelan-pelan akan habis, akan turun. Nah, ini yang coba kita dianalisis supaya jangan terjadi seperti itu. Kemudian ada lagi, misalnya biaya yang tak diasuransikan, gaji terus dibayar untuk waktu yang hilang. Jadi perusahaan berhak membayar di situasi, padahal orang yang terjadi mengalami kecelakaan kerja kan sudah pasti tidak produktif, tetapi harus tetap dibayar karena ini dalam perjanjian kontrak kerjasama mungkin ada di situ. Biaya pemakaian pekerja pengganti dan atau biaya melatih lagi, upah lembur, ekstra waktu untuk kerja administrasi, kurangnya hasil produksi akibat dari si korban tadi, kemudian hilangnya bisnis dan nama baik. Ini semua merupakan gunung es yang ketika kecelakaan kerja itu menjadi hal tidak menjadi sesuatu yang diperhitungkan dalam sebuah proses produksi. Ini berlaku untuk semua industri, sehingga kenapa kecelakaan kerja ini betul-betul menjadi perhatian, dan paling tidak kenapa harus dilakukan edukasi pemahaman tentang kecelakaan kerja ini, supaya kalau bisa zero accident, tidak ada kejadian-kejadian yang luar biasa, baik itu di perusahaan, bahkan kita bahkan di lingkungan pendidikan yang notabene kita semua juga menggunakan alat-alat laboratorium, bisa jadi seperti itu, dan ini bisa menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya. Nah, ini ada beberapa faktor ancaman risiko dari kecelakaan kerja. Tentu dari ya tadi itu sudah pasti tenaga kerja, kemudian bahan, ada alat. Nah, ini menjadi proses terlaksananya sebuah pekerjaan. Nah, kalau satu saja terhambat, maka yang lain juga tidak akan berproses. Nah, ini yang coba kita pahami secara bersama-sama. Ya, jadi antara lingkungan, kesehatan, keselamatan ini menjadi hal yang tidak bisa kita pungkiri dalam sebuah proses, ya. Baik tenaga kerja, kemudian alat yang digunakan, kemudian bahan juga yang kita pakai, ini hal-hal yang tidak bisa kita abaikan, karena inilah yang menjadi kunci dari adanya ya kesehatan, kemudian keselamatan ya terhadap di mana kita bekerja.
Coba kita lihat di sini, ini saya kira apa namanya, tidak perlu, nanti kita bisa baca sendiri apa namanya, antara safety versus health ya. Jadi antara hal-hal yang kita tidak inginkan, dari sebuah proses pekerjaan, dan tentu kita mau sehat, mau ada sehat di situ ya, kita mau safety, dan tentunya kita juga mau sehat. Nah, coba kita lihat piramida kecelakaan. Nah, ada namanya saya kasih begini ya. Piramida kecelakaan ya, tentu dari data yang dilaporkan ini, dari piramida itu mulai dari yang paling bawah itu perbuatan dan kondisi tidak aman, berbahaya, kemudian di tahapan berikutnya nyaris celaka, kemudian di tingkatan berikutnya kerusakan properti, kemudian kecelakaan ringan, dan kemudian bisa menimbulkan kematian atau kecelakaan yang serius. Nah, ini piramida kecelakaan ya. Jadi bisa saja hal-hal ini apa namanya, hitungan seperti ini ya, mungkin kalau kita berpikir ya, dari 10.000 menjadi 1, tapi 1 itu adalah kematian. Nah, jadi apa istilahnya, kalau sudah kematian kan tidak ada apa-apa lagi. Kita tidak berharap, tidak ada harapan lagi untuk sebuah produk, sebuah proses. Nah, itu yang apa namanya kita. Nah, ini ada penyebab dan akibat kerugian. Saya kira di sini lemahnya kontrol, kemudian program tak sesuai, standar tak sesuai, kepatuhan pelaksanaan, kemudian ini sebab dasarnya ya. Kemudian di sini juga ada ya, kalau misalnya lemahnya kontrol sebab dasarnya, kemudian penyebab langsung, kemudian insiden dan kerugian. Kemudian di sini ada faktor, kalau di sebab dasar ada faktor perorangan dan faktor kerja, kemudian perbuatan tak aman dan kondisi tak aman, kemudian kejadian kontak dengan energi atau bahan-bahan atau zat-zat lain, kemudian kerugian ditentukan, kecelakaan bisa terjadi atau kerusakan yang tak diharapkan. Ini apa namanya, penyebab. Dan kemudian yang lain ya, tentu tadi ada kerugian ya, ini manusia, kemudian ada peralatan, material, dan lingkungan. Ini bisa lemahkan karena lemahnya kontrol, kemudian tadi ada penyebab dasar, kemudian di sini kerugian. Ini yang apa namanya, menjadi bagan dari sebuah penyebab dan akibatnya. Saya kira ini sama saja, yang lain ya, sama. Nah, satu lagi di sini bahwa pencegahan kecelakaan dan keselamatan itu adalah sebuah ilmu dan seni ya, science and art. Ilmu ya secara umum universal, kemudian sistematika atau dapat dipelajari, kebenaran dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi pencegahan ini memang sebuah hal yang perlu kita pahami, karena yang namanya mencegah, ketika tidak ada pengetahuan awal yang tak bisa ya, tidak ada satupun yang bisa kita lakukan ketika tidak memahami hal-hal
penyebab dari akan terjadinya kecelakaan. Kita harus punya pemahaman, kita harus punya pengetahuan tentang bagaimana mencegah kecelakaan itu, sehingga itu merupakan ilmu, ya, merupakan ilmu. Ya, saya kira ini saudara-saudaraku semua tentang K3 tentang kecelakaan kerja ini, dan saya yakin ini hanyalah pengantar, tetapi paling tidak ada hal yang perlu kita pahamkan di kita semua, bahwa mengedukasi diri, khususnya memberi pemahaman diri khususnya kepada kita sendiri sebagai pelaku pekerja, itu akan sangat bermanfaat. Ya, paling tidak bagaimana meminimalisasi kemungkinan terjadinya sebuah kecelakaan. Baik, bisa saja mengenakan bisa saja itu tertuju kepada diri pribadi sebagai seorang pekerja, dan mungkin pada hal lain yang ada di lingkungan kita. Oleh karena itu, sekali lagi mohon kita memahami semua pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, yang akan kita lakukan sebelum kita betul-betul action, sebelum kita melakukan pekerjaan. Saya kira itu pemahaman tentang kecelakaan kerja secara umum, dan saya kira spesifik itu ada materi-materi khusus, dan silakan kita mencari reference, mencari literatur tentang kecelakaan kerja, karena masih banyak pemahaman yang kita perlu pahami. Ya, kita perlu mendeteksi, kita perlu menghindari, ya, kita perlu mengedukasi kepada semua orang yang kita kenal tentang bahaya, tentang insiden-insiden yang bisa saja terjadi pada kita semua. Ya. Kalau kita pelaku pekerja, tentu kita juga menginginkan keselamatan, ya, kesehatan dalam melakukan aktivitas. Makanya hindari terjadinya kecelakaan kerja. Saya kira itu atas perhatian dan antusias kalian dalam mempelajari atau memahamkan dirinya tentang kecelakaan kerja ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.